Assalamualaikum teman-teman, welcome back to Second Line Channel. Pada video kali ini kita akan membahas masalah konsep keadilan, baik keadilan yang ada di dunia ini maupun keadilan yang ada di kehidupan setelah kematian. Manusia adalah makhluk yang dibekali oleh hati nurani. Jadi manusia-manusia di dunia ini ada yang dalam kehidupannya masih memakai hati nuraninya, ada juga yang dia tidak memakai modal yang diberikan Tuhan, yaitu berupa hati nurani. Makanya ada satu sisi manusia itu ada yang baik, bahkan ada yang sangat baik, ada pula yang jahat, bahkan ada pula yang sangat-sangat jahat. Dan biasanya kita menyebut manusia-manusia yang sangat baik itu dengan sebutan malaikat tanpa sayap. Dan sebaliknya, kita menyebut manusia-manusia yang sangat jahat itu dengan sebutan iblis. Lalu bagaimana jika manusia itu kemudian mempunyai sebuah kesalahan dan kemudian dia meminta maaf? Apakah semua kesalahan itu layak dimaafkan? Jika memang semua kesalahan itu layak dimaafkan, ya, kenapa ada lembaga pengadilan ya di dunia ini? Kenapa ada punishment? Kenapa ada hukuman? Mulai hukuman kurungan sampai hukuman matoy, ya. Kalau menurut aku ya, tolak ukur sebuah kesalahan itu layak dimaafkan atau tidak itu kita lihat dari sisi hati nurani, ya. Apakah kesalahan-kesalahan itu masih bersifat manusiawi atau kesalahan-kesalahan yang memang itu melampaui belas kasihan, ya. Artinya sangat-sangat jahat dan sangat-sangat sadis, ya. Sebab ya Tuhan saja yang Maha Pengampun itu tidak mengampuni semua dosa manusia, men. Masih ada pengecualian gitu loh. Misalkan dosa menyekutukan Tuhan, itu kan Tuhan tidak mengampuni. Jadi manusia yang bukan Maha Pengampun itu kan agak aneh, ya, kalau disuruh memaafkan semua kesalahan manusia lainnya. Sebab kesalahan manusia satu kepada manusia lainnya itu kan levelnya macam-macam, ya. Ada yang masih bisa dimaklumi, ada juga yang sudah sangat-sangat jahat, ya. Misalkan kayak kasus-kasus yang perampokan yang sampai menghilangkan nyawa seseorang, itu kan sudah melampaui hati nurani manusia. Artinya pelaku itu sudah tidak memakai hati nurani sebagai tolak ukur dia berbuat sesuatu. Misalkan pelaku pembegalan yang sampai memakan korban jiwa, itu kan manusia-manusia yang tidak memakai hati nurani, yang kayaknya untuk sekedar maaf itu tidak bisa, men. Memang harus ada punishment atau hukuman. Karena dengan punishment atau hukuman itulah keadilan itu menjadi tegak, ya. Kalau semua dipukul rata untuk memaafkan, keadilan itu tidak akan tegak. Soalnya ya ada beberapa ustadz itu kan yang bilang bahwa pada Idul Fitri kayak gini, Lebaran kayak gini, kita harus memaafkan sesama manusia. Ya kan tidak semua kesalahan itu layak untuk dimaafkan gitu loh. Bagaimana misalkan contohnya kayak pelaku kejahatan yang sangat sadis, ya, kemudian tiba-tiba saat Idul Fitri meminta maaf kepada keluarga korban gitu. Itu kan ya susah, men, untuk kemudian memaafkan gitu loh. Keadilan tetap harus ditegakkan gitu loh. Punishment itu harus ada sebagai langkah untuk membuat efek jera kepada pelaku. Maka dari itu ya Tuhan itu memberikan modal berupa hati nurani itu kan untuk alat bagi manusia untuk bisa berbelas kasih kepada sesama manusia ataupun berbelas kasih kepada sesama makhluk Tuhan, misalnya hewan. Karena menurut aku ya, kalau manusia itu misalkan
Kan ada tuh ya manusia-manusia yang kelewat sadis, kelewat jahat dalam melakukan kejahatan itu, dia udah sama sekali nggak punya hati nurani. Itu menurut aku itu kita sebutnya sih sudah iblis ya men ya. Bentukannya aja sih manusia, tapi sebenarnya dia itu juga sudah iblis men. Karena kalau manusia itu pasti masih memakai hati nurani. Kita kan bisa melihat ya kasus-kasus di Indonesia ya, di media sosial setiap tahunnya ya, kasus-kasus yang mulai ringan sampai kasus-kasus yang sangat di luar nalar ya kejahatannya, kan macam-macam. Itu kan nggak bisa men semuanya itu dimaafkan. Itu kan hukumannya pun macam-macam, ada yang hukuman hitungan bulanan, ada yang hukuman hitungannya tahunan, puluhan tahun, bahkan hukuman seumur hidup, bahkan sampai hukuman matoi. Itu kan menunjukkan bahwa level kejahatan seseorang itu ya macam-macam, nggak bisa dipukul rata gitu loh men. Karena itulah keadilan. Jadi sekali lagi ya, kita itu memaafkan itu baik ya, tapi untuk kesalahan-kesalahan yang masih manusiawi. Beda dengan kesalahan-kesalahan yang sudah tidak manusiawi. Intinya memaafkan itu bagus, tapi tidak semua kesalahan itu bisa dimaafkan. Sebab kalau semua kesalahan itu harus dimaafkan, keadilan nggak akan tegak men. Bagaimanakah manusia itu bisa mendapatkan belas kasih Tuhan ya, atau rahmat Tuhan ya, kalau manusia itu tidak bisa berbelas kasih kepada sesama manusia atau kepada sesama makhluk Tuhan, misalnya hewan atau tumbuhan gitu ya, atau lingkungan sekitar kita. Maka dari itulah Tuhan memberikan modal kepada manusia itu berupa hati nurani sebagai alat untuk bisa berbelas kasih kepada sesama. Nah, itulah salah satu esensi dari sholat ya. Kalau umat Islam ya, sholat itu merupakan bentuk permohonan kepada Tuhan, yaitu permohonan rahmat ya, permohonan belas kasih kepada Tuhan. Dan tentunya kalau seseorang itu memahami esensi dari sebuah sholat, tentunya dia akan mampu berbelas kasih kepada sesama manusia, bahkan sesama makhluk Tuhan. Jadi kalau seseorang itu misalkan melakukan sholat, tapi dalam kehidupan sehari-hari dia tidak mampu berbelas kasih kepada sesama manusia ataupun sesama makhluk Tuhan, itu artinya sholatnya itu lalai men. Dia tidak memahami esensi atau makna dari ibadah sholat itu. Seperti makna dari surat Al-Ma'un ya, fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Orang sholat yang tidak mampu memahami esensi sholat, sehingga dia tidak mempunyai belas kasih kepada sesama. Pada surat Al-Ma'un itu kan disebutkan fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu manusia-manusia yang lalai menyangkut esensi sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un, yaitu orang-orang yang sholatnya itu riya ya, ingin dilihat orang, dan manusia-manusia yang mencegah manusia lainnya untuk memberi bantuan-bantuan kecil kepada sesama manusia lainnya. Artinya orang itu tidak mempunyai belas kasih men. Makanya meskipun sholatnya rajin, tapi kalau tidak mempunyai belas kasih, itu tetap celaka kata Tuhan di dalam surat Al-Ma'un. Jadi kesimpulannya, memaafkan itu baik ya, sekali lagi, tapi tidak semua kesalahan itu layak untuk dimaafkan. Soalnya kalau semua kesalahan itu layak untuk dimaafkan, keadilan itu tidak akan bisa tegak men. Dan pesanku satu lagi, berbelas kasihlah kepada sesama manusia atau sesama makhluk Tuhan, agar kalian juga dibelas kasihi oleh Tuhan. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini, semoga menambah manfaat buat kita semua. Thanks udah nonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.